Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di dalam WAG pada presentasi kali ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Izin memperkenalkan diri, nama Alifia Khairunisa dari kelompok 1 yang beranggotakan Johan Effendi, Bagus Putra Riyadi, Albara Fuad Rinaldi, Dia Anggraini, Vika Putri Oktavia, Destri Bella Atakin, Rolailiyah, dan Sundari Handayani. Dengan tema kebudayaan dalam Islam. Tetap simak videonya, stay for watching. Pengertian kebudayaan Islam. Islam menurut etimologi berasal dari bahasa Arab, salima yang artinya selamat dan aslama yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa, menyerah diri, ketundukan dan kepatuhan. Islam juga memiliki arti berserah diri. Dengan melakukan aslama, orang itu akan selamat dunia akhirat. Jadi, kebudayaan Islam merupakan agama sebagai suatu sistem budaya yang mengandung konsep tentang suatu tatanan umum, keberadaan yang penting bagi orang-orang beriman dalam suatu komunitas agama tertentu. Islam mempunyai kriteria yang dijadikan pengukur untuk menentukan halal dan haramnya sesuatu itu. Di antaranya ialah tidak merusak budi pekerti yang mulia, tidak melalaikan orang untuk beribadah, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebudayaan. Menurut Kuntaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Konsep kebudayaan Islam menurut para ahli yaitu menurut J.P. Gill, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya bentuk jamak dari budi yang berarti roh atau akal. Sedangkan menurut Konjaraningrat, kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sedangkan secara umum, kebudayaan dapat dipahami sebagai hasil dari cipta, rasa, dan karya manusia yang tidak lepas dari nilai ketuhanan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai hasil kebudayaan Islam. Hasil kebudayaan Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebudayaan jasmaniah atau kebudayaan fisik, dan yang kedua kebudayaan rohaniah atau non-material. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, menghormati akal. Yang kedua, motivasi untuk menuntut dan mengembangkan ilmu. Yang ketiga, menghindari taklid buta. Dan yang keempat, tidak membuat kerusakan. Sejarah intelektual dalam Islam. Yang pertama, pada masa klasik, tahun 650 sampai 1250 Masehi. Kemajuan umat Islam dimulai sejak dilakukannya ekspansi oleh dinasti Umayyah. Lahir pemikir muslim dari berbagai disiplin ilmu, muncul ulama mazhab raja dinasti Abbasiyah yaitu Al-Ma'mun, terkenal sebagai raja yang cendekiawan karena perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan yang sangat besar. Dinasti Umayyah di Spanyol yang didirikan oleh Abdurrahman lolos tahun 750, mendirikan pusat pemerintahan di Cordova, masjid, universitas, perpustakaan, berisi buku sebagai pusat pengembangan kebudayaan Islam. Didirikan Masjid Al-Azhar dan Darul Hikmah. Yang kedua, bahasanya itu pada masa pertengahan,
Masa pertanian dimulai dari tahun 1250 hingga 1800. Pada masa ini mengalami kemunduran ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat dalam dunia Islam. Lalu pada masa ini juga mengalami kehilangan figur pemimpin idealnya. Selain itu, pada masa ini umat Islam lebih berfungsi sebagai konsumen daripada sebagai produsen. Yang ketiga, masa modern yang dimulai dari tahun 1800 hingga sekarang. Masa ini merupakan masa kebangkitan umat muslim. Lalu, untuk memurnikan ajaran Islam dari unsur-unsur yang menyebabkan kemunduran. Selain itu, masa ini juga menyerap pengetahuan bangsa barat untuk mengimbangi mereka. Yang terakhir, masa ini melepaskan kita dari penjajahan bangsa barat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Sundari Handayani. Di sini saya akan menyampaikan kebudayaan yang boleh dan tidak boleh dalam Islam. Jadi, kebudayaan yang boleh dalam Islam itu kebudayaan yang tidak bertentangan dengan agama pastinya. Nah, pada dasarnya kebudayaan ini awalnya itu kebudayaan yang bertentangan dengan agama, lalu direkonstruksi menjadi kebudayaan yang tidak bertentangan dengan agama. Karena pada dasarnya kebudayaan ini menjadi metode untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Seperti pada zaman Wali Songo yang menyampaikan ajaran agama Islam melalui budaya ini. Nah, metode ini pun sangat ampuh untuk menyampaikan ajaran agama Islam karena dengan cara mengambil dari kebudayaan orang lokal Nusantara, tidak dengan cara seperti orang Timur Tengah, agar menjadi lebih mudah seperti itu dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan ini sangat ampuh dari 90% masyarakat Indonesia yang awalnya beragama Hindu-Buddha menjadi 90% menjadi agama Islam, Masya Allah. Jadi selama ajaran itu tidak bertentangan dengan agama, lalu menambah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan niatkan karena itu, maka itu boleh-boleh saja. Lalu adapun kebudayaan yang tidak boleh itu yang dia bertentangan dengan agama, lalu yang menyimpang dari ajaran agama Islam, seperti itu. Terima kasih. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya kami minta maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.